Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam renungan singkat pada hari ini tanggal 10 Januari 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan, kesaksian yang kami akan dengarkan boleh mengangkat kami sehingga kami percaya bahwa Roh Kudus atau sorga menyertai kami sampai akhir hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, renungan singkat pada hari ini dengan judul Surga menyertai sampai akhir zaman. Bila mana kita membaca di dalam Injil Matius pasal 28, kita akan melihat bagaimana perintah untuk memberitakan akan Injil. Dan pada pagi ini saya ingin memberikan akan kesaksian nyata dialami oleh ada seorang wanita. Dia bertugas sebagai seorang penginjil literatur di Ukraina. Diceritakan bahwa seorang wanita penginjil literatur ini dia berjalan untuk menjual atau memperkenalkan akan Injil ini di Ukraina. Dan dia bersaksi pada suatu waktu Roh Kudus berbicara ke dalam hatinya agar dia pergi keluar kota. Dia pergi ke keluar kota, yaitu namanya Kiev atau kota Kiev, yaitu ibu kota Ukraina. Dia mengunjungi akan perusahaan besar milik ketenteraan negara, dan tentunya karena banyak tentara di sana dan sangat ketat penjagaan, susah untuk masuk di tentara-tentara yang ada di Kiev atau di Ukraina. Namun dikatakan bahwa dalam hati daripada penginjil literatur ini, dia mengelah akan Roh Kudus. Dia bertanya, mungkinkah, bukankah sipil dilarang masuk ke sana? Dan dia bertanya di dalam hatinya, tidak mungkin bagi dia untuk pergi dan dia dapat masuk, diizinkan masuk ke tentara-tentara yang sangat banyak itu. Tetapi dia merasakan akan jawaban atau tuntunan daripada kuasa Roh Kudus. Sorga menyertai dia, dan itulah keyakinan di dalam hatinya seorang penginjil literatur ini. Dan Roh Kudus berkata kepadanya, masuklah bersama para pegawai perusahaan itu. Mengetahui para pegawai perusahaan itu harus mengenakan akan seragam dan diperiksa ketat saat masuk. Maka dia bertanya lagi, bukankah tidak bisa sembarangan masuk ke dalamnya? Jadi pertanyaan ini yang selalu ada di dalam benaknya. Tetapi Roh Kudus pun memberikan tuntunan dan memberikan akan jawaban kepadanya. Ada satu bisikan mengatakan, pergilah, masuklah, aku akan membuatmu tidak terlihat. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Dan esok paginya dia telah berada di stasiun keberangkatan.
bersama para pegawai menunggu akan bis. Bis pun tiba, lalu pintu dibuka dan pengemudi memeriksa tanda pengenal setiap pegawai yang akan masuk ke dalam bis tersebut. Namun dikatakan giliran wanita itu diperiksa, sopir itu tidak menyangka tanda pengenalnya. Jadi dia langsung masuk. Dia tidak terlihat. Dia disertai oleh Roh Kudus dan dia langsung masuk, diizinkan oleh supir tersebut, dan dia masuk bersama dengan rombongan yang ada di bis. Dan dikatakan bahwa baru setengah jam perjalanan menuju akan perusahaan itu, bis dihentikan oleh polisi untuk memeriksa kembali semua yang ada atau semua penumpang yang ada di dalam bis. Dan semua penumpang di dalam bis itu disuruh keluar dari bis dan membentuk akan barisan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, polisi pun memeriksa tanda pengenal mereka satu persatu. Dan saat polisi tiba pada wanita penginjil literatur ini, polisi melewatinya. Saudara-saudaraku, mustahil, tetapi ini menjadi satu kenyataan di mana sorga atau Roh Kudus menyertai akan penginjil literatur ini, sehingga dia dilewati oleh polisi yang memeriksa semua penumpang akan bisnya. Nah, saudara-saudaraku, begitu tiba di perusahaan tersebut, setiap pengerja menggunakan tanda pengenal masing-masing membuka pintu masuk bagi setiap mereka. Tetapi ketika tiba gilirannya, pintu itu terbuka otomatis dan wanita ini, penginjil literatur ini, dia masuk dengan bebas. Dia gunakan waktu yang sangat berharga itu mengunjungi setiap pegawai perusahaan. Dia menawarkan, menceritakan akan kabar baik melalui buku-buku kepada semua yang ada di dalam itu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, ini adalah cerita yang nyata di mana dia dibolehkan masuk walaupun pemeriksaannya sangat ketat, tetapi dia bisa dituntun untuk masuk melewati akan pintu gerbang itu. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan menyuruh saudara dan saya untuk menjadi saksinya. Kemana saja kita pergi, tentunya Tuhan telah menuntun kita, memberkati kita, dan dia akan mengawal kita, menuntun kita melalui kuasa daripada Roh Kudus. Ingat bahwa sorga menyertai kita sampai akhir zaman. Kita bisa melihat bagaimana janji Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20. Firman Tuhan mengatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Wanita ini, penginjil literatur ini, walaupun tadinya dia khawatir, dia cemas, dia tidak dapat masuk ke sana, tetapi Tuhan menyertai dia. Akhirnya dia dibolehkan, dia masuk di sana, dan dia menceritakan akan firman Tuhan melalui buku-buku yang berisi akan kebenaran. Biarlah kita sebagai umat-umat Tuhan dapat menjadi saksi, menceritakan kasih Yesus, sehingga banyak orang melihat dan mengerti dan memahami siapa itu Yesus Kristus yang sebenarnya. Biarlah melalui kesaksian firman Tuhan boleh memberkati kita
khususnya sepanjang hari ini di dalam semua aktivitas di mana Roh Kudus atau sorga akan menyertai saudara dan saya bila mana kita siap melayani akan Tuhan. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.